lebih ringan. Lebih ringan. Kamera nggak bisa dipakai, jangan dipakai OBS. Bisa. Halo, tes tes tes. Suara dengar, dengar Kopi, suara. kopi, kopi. Alhamdulillah. Oke, share screen lagi. Siap, siap. Dengar ya. Saya coba streaming di YouTube, tapi nggak tahu suaranya masih bisa kepake di OBS atau enggak. Tapi ya biarin aja lah. Coba dulu. Dan mencoba apa namanya? Laptopnya kuat atau enggak? Karena dia multi aplikasi kayak gini rawan juga.
Kalau nanti berat ya nanti streamingnya di downin aja. Oke, sebelum jam 4 ya, dan mengumpulkan teman-teman yang masih belum login, masih 3 menit. Jadi kemarin itu mungkin ada teman-teman ada sedikit mispersepsi ya, karena apa namanya, kemarin di El Nino itu memang belum saya bikinkan link untuk kamera rig-nya. Pada dasarnya ketika nanti ada praktikum, ya nanti teman-teman ini sebenarnya bikinnya nggak tugas sih, itu laporan teman-teman. Laporan itu sifatnya wajib dan melekat di praktikum. Jadi ya teman-teman mau nggak mau ya memang harus mau bikin laporannya. Nah mungkin formatnya aja teman-teman saya belum bikinkan apa namanya, di El Nino ngumpulinnya di mana gitu. Kemarin ada yang nge-WA sih, ya. Pak ngumpulnya di mana gitu. Malah ada yang beberapa eh, baru tahu kalau misalnya harus ngumpulin laporan gitu ya. Ya usahakan nanti kalau setelah acara ini, setelah praktikum ya, kita ibaratkan ini memang praktikum aja, karena teori saya yakin nanti teman-teman sedikit sekali yang harus saya sampaikan, dan teman-teman bisa memperbanyak praktik daripada teori, lebih ke praktisnya. Di sisi teman-teman juga nanti mungkin lebih lebih enak karena langsung bisa berinteraksi dengan blendernya. Itu. Jadi seperti itu teman-teman, untuk memperjelas laporannya harus dibuat atau enggak tiap minggu ya memang harus dibuat. Kalau misalnya ada pertemuan memang harus membuat laporan. Apa yang dibuat ya teman-teman dapatnya apa, teman-teman buat aja sesuai dengan yang teman-teman dapat. Kalau nanti temanya tentang kamera rig seperti yang kemarin, yang simple seperti kemarin ya, nanti teman-teman usahakan meniru yang minimal ya, meniru apa yang saya sampaikan kemarin. Meniru aja, imitasi dulu. Terus nanti kalau misalnya bisa, itu lebih bagus lagi kalau teman-teman sudah create karakter sendiri dan coba bikin animasi sendiri dengan menerapkan kamera rig yang sudah disampaikan. Gitulah. Jadi mungkin teman-teman mulai hari ini atau mungkin minggu ini nanti teman-teman bisa bikin karakter teman-teman sendiri. Kalau kemarin masih menggunakan kamera apa namanya, karakter yang milik saya, milik saya, kami apa namanya, yang polisi-polisian. Nanti coba bikin low poly yang mungkin, atau mungkin nggak low poly juga boleh. Yang penting teman-teman bikin sendiri itu minimal satu. Nanti kalau teman-teman nanti berencana apa namanya, mengaktifkan lebih dari satu karakter ya, coba nanti bisa dibikin sendiri kalau bisa. Kalau enggak ya nanti bisa download dan mungkin bisa di rigging dan animasikan sendiri. Biasanya kalau di internet itu ketika teman-teman download objek atau teman-teman download karakter itu otomatis sudah ada animasinya, dan tinggal panggil sih sebenarnya, enak sih. Dan nanti bisa di-combine dengan karakter teman-teman. Bebas sih teman-teman, yang penting ada karakter teman-teman di sana, minimal satu karakter untuk animasi. Minimal itu dulu. Jadi apa namanya, teman-teman kan ada target kan ya, targetnya untuk menyelesaikan tugas besar. Tugas besarnya sekali lagi nanti teman-teman harus membuat tugas besar itu eh, agak sedikit banyak ya, karena ketumpukan dengan animasi. Teman-teman tetap harus membuat yang apa namanya ya, augmented reality yang Kemendikbud itu, usahakan itu digunakan untuk membuat atau mengkoleksi nilai kelompok. Terus nanti kalau yang berminat yang kemarin, yang tugas bukan tugas ya, kompetisi yang FVE, video festival video editing ya, yang miliknya Kemendikbud juga. Ya Kemendikbud, FVE, FVE, Kemendikbud juga. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa daftarkan itu dan jadikan itu nilai nilai pribadi atau nilai mandiri teman-teman.
Jadi ada kelompok, ada mandiri. Ikut yang mana? Ikut yang pendek itu kemarin, 1 menit aja cukup. 1 menit itu kalau nanti teman-teman bisa maksimalkan tuh paling bagus sekali. Udah bagus. Insya Allah. Sesuai dengan animasi yang dibikin teman-teman lah. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari kamera Rik yang seminggu kemarin? Nggak ada ya? Sebenarnya gampang karena kita bikinnya tinggal di paint atau binding atau dilekatkan dengan atau disatukan dengan marker. Jadi kamera-kamera kita tinggal set di mana letaknya dan fokusnya di mana. Terus kemarin ada constraint yang nanti bisa mengikuti dan sebenarnya ada trik lagi di beberapa di beberapa tipe kamera ya atau animasi di beberapa kamera itu kita bisa sampaikan atau bisa tambahkan di dalam animasi kita. Coba nanti perbanyak membaca literasi atau mungkin teman-teman perbanyak lihat-lihat animasi penggunaan kamera di YouTube untuk memperkaya ya intinya. Jadi yang sekali lagi yang saya sampaikan itu memang basic dan kalau nanti teman-teman mempunyai waktu dan nanti bisa lihat di channel-channel YouTube yang mungkin lebih senior atau mungkin lebih bagus, ya pasti ya. Karena praktisi itu pasti akan lebih bagus dari yang memang sekedar untuk mengajarkan. Di sini salah satunya, lupa namanya siapa. Ini, tapi ini orangnya. Teman-teman bisa belajar dari beliau. Di beliau itu masuk di dalam animator di Indonesia, salah satu animator di Indonesia yang terregistrasi di Blender. Saya cek dulu namanya siapa lupa. Dia menggunakan namanya channelnya. Kelihatannya sih kalau nggak salah. Dia mendirikan startup juga untuk membikinkan animasi-animasi kayak gitu, Expose Academy. Namanya itu siapa sih? Di perkenalan ada sih. Widi Mutakin. Ya, ini dia. Kalau nanti teman-teman cari di plugin yang ada atau add-on yang ada di Blender, salah satunya Widi Mutakin ini dia terregistrasi sebagai salah satu animator di Indonesia yang ya intinya dia terdaftar di Blender lah. Kalau nyari orang Indonesia yang suka Blender ya ini salah satunya. Mungkin ini yang terkenal atau yang terregister, mungkin yang lain juga banyak. Atau mungkin saya kurang tahu atau kurang mengetahui informasinya yang terkini ya. Setahu saya ini beliau ini yang terdaftar di Blender. Salah satunya ya, salah satunya. Video-videonya bagus, jadi salah satunya yang di-share di Expose Academy ini. Beliau menguasai banyak sih, jadi nggak tahu ini fokusnya di mana. Karena memang tentang multimedia semua. Photoshop, Illustrator, Krita ini salah satu engine juga. Jadi untuk membuat animasi juga, Blender, 3ds Max, all about animation gitu ya, model-model animasi semua. Ya silakan nanti dibuka-buka lah channelnya. Lebih dari itu juga banyak ya, tidak hanya dia yang kita bisa jadikan referensi. Salah satunya kemarin yang Benzia kemarin yang salah satunya juga menarik dan mungkin bahasannya itu kita memang kalau ya kita bisa ambil per poin aja ya, per poin. Jadi oh orang ini bagus di sini, orang ini bagus di sini kan kita bisa ambil poin-poinnya aja. Terus yang kemarin itu saya nyari-nyari ini tentang video-video tentang phishing itu. Tentang ini. Kenapa nggak ketemu yang kemarin ya? Ternyata ada di sini. Ada di bawahnya.
Jadi ini tentang phishing, tentang penipuan yang ada di internet. Ini animasi kamera juga. Jadi kita review sebentar. Ini animasi kamera yang mungkin di sini objek 3D-nya atau mungkin gambar untuk latar belakangnya itu mungkin 2D ya. Terus bagian sini yang 3D-nya. Terus nanti kamera itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas seperti itu. Ini bisa dengan menggunakan apa namanya track dengan menggunakan pad kemarin ya. Jadi nanti teman-teman tinggal arahkan padnya itu ke atas seperti itu. Masuk ini beda kamera. Objek 3D-nya disiapkan dulu, nanti masuk ke direktur. Ini tanpa buka pintu dia. Bagus lagi kalau ada animasi buka pintunya, krek gitu. Tiap diblurin di depan. Objek-objeknya terlihat sederhana kan teman-teman, jadi ya nggak terlalu rumit kalau membuat. Dan ini tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata atau bicaranya itu sedikit sekali. Animasi, cuman animasi ngetik, kedip-kedip, megang HP, ini gambar aja, tekstur, animasi lagi, terkejut, kedip, kedip, alis, alis, ini animasi aja. Ini bisa disisipkan sih, atau mungkin video yang teman-teman ambil bisa disisipkan di bagian sini. Nggak termasuk animasi pun nggak bisa, maksudnya nggak harus. Nanti kan ada perannya video editing di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kerepotan dengan menggunakan apa namanya yang 3D ya, mendingan nanti dianimasikan di tempat lain. Bisa ditambahkan di video yang lainnya. Seperti itu. Kedip-kedip doang. Angle-nya nggak berubah nih, lihat bahunya. Dari tadi bahu apa namanya layar komputer yang beraksi cuma bagian sini. Dan ini bisa diedit dengan menggunakan video lah, video tempel aja dengan menggunakan efek 3D kan bisa. Seperti itu, nggak ada banyak kata, cuman dehem-deman tadi kan. Animasi mulut ya teman-teman, mulut sama mata. Dia masih menggunakan bahu yang sama atau sudut pandang kameranya masih sama. Intinya ini background ini. Ini background ini terus tempelan di atasnya menurut saya. Background di mana? Background di video editing. Nggak perlu pakai efek 3D lah. Maksudnya nggak perlu di 3D engine-nya. Ekspresinya. Settingannya cukup sederhana. Ruangan direktur tadi, gedung di luar aja, nggak ada traffic. Cuman ada orang lewat yang botak tadi. Sama tanamannya di depan. Logo ini dari sana. 2014. Ini diciptakan oleh ini ya, penciptanya ini juga. Saya sudah pernah lihat, Pawira Studio. Tapi dia nggak nyebutnya Pawira Studio. Dia nyebutnya depan ada. Nanti bisa dibuka-buka. Oh, ternyata ada animator Indonesia yang bisa bikin itu.
Loadingnya lama. Oke, nanti bisa dibuka sendiri ya teman-teman ya. Ini salah satu sampelnya. Ini panjangnya itu sekitar 2 menit teman-teman. 2 menit. Kebanyakan tadi menerangkan tentang phishing ya. Di bagian background tadi kan phishing. Ya karakternya cuma single, bisa dicontoh, nggak terlalu banyak karakter yang diikut sertakan, jadi nggak terlalu banyak memakan waktu untuk menganimasikan yang lain ya intinya. Terus lebih fokus ke informasi yang ingin disampaikan, jadi lebih lebih fokus saja, jadi nggak terlalu repot dengan environment, misalnya teman-teman di jalan nanti harus ada mobil, harus ada orang berjalan, terus mungkin ada pesawat terbang. Itu mungkin awalannya bagus ya. Terus nanti mungkin waktu fokusnya mungkin ada di satu ruangan, dan ruangan itu cuman ya ada meja, ada komputer. Ya model-model seperti itu bisa diterapkan. Temanya apa? Temanya tentang yang kemarin. FVE kemarin. fve.kemdikbud.go.id. Buka lagi kalau teman-teman lupa. Ada 7 tema. 7. Kalau nggak 5 ya 7. Itu teman-teman. Jadi salah satu contohnya yang kemarin saya cari-cari ternyata ada nyempil di sini. Mungkin bisa dijadikan referensi untuk contoh membuat apa namanya animasi yang mungkin simple tapi ya worth it lah ya, bisa dipakai lah ini, bisa dipakai atau bisa bersaing di ini kan tingkatnya Keminfo ya, tingkatnya ya, dia sudah kementerian lah, dia sudah memilih ini dan bisa mempublikasikan ini, berarti dia pede kalau ini bagus ya. Ini tingkat kementerian udah punya standar seperti ini, kalian bisa bayangkan sendiri lah, kalian bisa mungkin lebih bagus. Bisa lah yang lebih bagus ya. Punya anggapan seperti itu bagus sekali, harapannya seperti itu. Itu pun 2014 ya, mungkin tahun ini 2020 berarti 6 tahun, 2021 ya, 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Tentang animasi mungkin itu. Terus yang selanjutnya kita nanti akan bahas tentang final material. Mungkin ini material terakhir atau bahasan terakhir yang nanti kita akan bahas di minggu-minggu yang padat kita. Jadi teman-teman nanti mungkin akan membuat laporan yang terakhir mungkin sampai minggu depan ya. Minggu depan itu teman-teman harus membuat storyboard. Nah setelah itu nanti teman-teman tinggal ngerjain projectnya aja. Jadi nanti ada waktu untuk ngerjain project, kita nanti bisa diskusikan project teman-teman di minggu-minggu itu. Itu mungkin pendahuluannya. Jadi kita mungkin masuk ke dalam, saya sudah start belum? Sudah. Kita masuk ke dalam final material 3D animation lip sync. Kalau teman-teman lihat di bagian materialnya, itu kita nanti bisa menggunakan beberapa tipe atau beberapa teknik ya yang paling mudah digunakan. Salah satunya adalah 3D lip sync with text sound. Ini digunakan untuk apa sih? Digunakan nanti kita ketika ingin menggunakan face expression, atau ya intinya itu kita mau membuat karakter kita itu seolah-olah bicara, seolah-olah mimiknya itu apa namanya, mengikuti gerakan bibir yang manusia lakukan intinya. Misalnya buka A ya A, O ya O kayak gitu. Terus nanti bisa apa namanya, ya menganimasikan lah intinya, menganimasikan bibir itu yang terpenting. Menganimasikan bibir sama menganimasikan mata, menganimasikan mimik muka itu sebenarnya bisa juga. Tapi nanti kita akan lebih fokus ke bagian mata dan bagian mulut yang sering nanti akan digunakan, dan mengubah ekspresi itu mungkin sekitar 80% ya, selain mimik muka yang ada di pipi. Itu teman-teman. Jadi ya
kita nanti akan menggunakan trik beberapa, yang satunya adalah menggunakan lip sync. Salah satunya menggunakan lip sync dengan menggunakan big sound atau sound yang dibakar. Ini tekniknya ya, satu teknik ini nanti terus teman-teman kalau menggunakan teknik ini, saya kenalkan dulu tekniknya. 3D lip sync ini nanti intinya itu teman-teman harus membuat soundnya dulu sampai berapa beberapa sound, terus nanti kita rekam menjadi MP3, terus kita masukkan ke dalam blendernya, dan blendernya ini nanti kita akan mainkan di dalam shape key-nya. Shape key-nya itu nanti yang akan menentukan buka sama nutup dari karakter kita. Jadi kalau di sini saya contohkan di bagian sini ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di final material Blender 3D Animation Lip Sync ini memang original dari pick saya atau yang direkamkan. Ini suaranya pun suara anak saya yang serang nyanyi saat itu sedang terkenal. Ini dengan menggunakan suara yang sama sayangnya antara mata dan bibir. Ketika nanti mata dan bibir itu mengucapkan sesuatu yang sama kan jadi aneh. Nanti yang ngomong itu mata atau yang bibirnya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini untuk contoh saja. Seperti itu lip sync-nya. Apa namanya? Intinya itu apa? Intinya itu nanti teman-teman akan membuat bentuk muka atau bentuk bibir atau mungkin mata itu buka sama nutup itu nanti seberapa. Ini nanti bisa dipelajari atau kita lebih jelaskan di bagian shape key-nya ya. Di sini. Nanti kita bisa bikin basisnya, nanti dari basis ini nanti akan menjadi dasar ketika nanti kita membuat gerakan, dan dari basis ini nanti kita bisa membuka mulut itu seberapa lebar. Nah, nanti dari suara teman-teman itu kan ada suara tinggi, ada suara rendah. Suara tinggi dan rendah itu nanti akan menentukan seberapa mulut ini terbuka. Nah, itu. Jadi nanti memanfaatkan dari suara teman-teman itu nanti dia akan membuka mulut. Seperti ini. Ini cuma dua ini aja shape-nya, antara nutup sama buka gitu. Jadi nanti yang akan dikendalikan itu adalah membukanya mulut. Basisnya atau dasarnya dia akan menutup mulut. Dari sini nanti kita mainkan waveform-nya. Ini kalau dicoba nanti tinggal digeser ke kanan nanti akan menutup mulutnya. Kalau di sini basisnya buka ya. Kalau di sini. Kita rekam background F. Ini kita langsung ke sini aja. Nah, ini bagian ini. Ripple ini adalah gambaran suara yang sudah di-pick atau sudah dirubah ke F-Force. Ini nanti tinggi rendahnya itu nanti akan menentukan menutup mulut atau membuka mulutnya seperti itu. Jadi karena nilainya itu maksimal 1 itu adalah menutup mulut bagian sini ya. Menutup mulut berarti nanti kalau semakin tinggi berarti nanti akan semakin menutup. Ini sebenarnya kebalik menurut saya. Tapi lu bikinnya kebalik. Jadi karena semakin tinggi kan suaranya harusnya semakin membuka mulutnya. Semakin membuka. Ya, mungkin bisa dikoreksi nanti. Silakan nanti bisa dianimasikan seperti itu. Bisa membuka mulutnya, bisa membuka lebih lebar intinya. Jadi tahap-tahapnya sudah ada di bagian sini, nanti bisa dicoba teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman mau tahu video aslinya, itu saya ambil dari YouTube juga. Ya, karena ini lebih mudah. Jadi teman-teman, karena apa ini terpilih untuk disampaikan pada zaman kemarin, pada semester-semester kemarin, karena ini memang mudah.
Karena kita nggak perlu membuat animasi terlalu banyak ketika nanti kita mau ngomong banyak. Misalnya kan kalau dialog banyak, nanti otomatis kan kita harus menganimasikan banyak sekali. Dan ini otomatis. Jadi bisa buka nutup kan. Yang penting kan kalau dianimasikan suaranya bukan gerak bibirnya ya. Mungkin ekspresi-ekspresi tertentu nanti kita bisa maksimalkan dengan shape key yang lain ya. Tapi kalau misalnya cuma bicara gitu kan cuma gerak bibir kan ya kita bisa ambilkan dari sini lah intinya. Seperti itu. Jadi video asli sudah saya cek tadi masih ada di bagian sini. Nah, miliknya Cristobal Blender. Nah, Cristobal Blender. Blender tutorial lip sync with background to F curve. Jadi nanti teman-teman bisa kalau penasaran ini contohnya, ini yang tutorialnya. Dia dari realize potensial. Ini katanya clickbait, tapi banyak banget subscribernya. Ini sampelnya yang mangap-mangap menggunakan background. Bisa dicoba nanti. Soundnya ada nggak ya? Me falte jamás que tu cariño no sea fugaz. Jamás sin ti no Oke, nanti brillan con... dicoba sendiri, dilihat-lihat sendiri. Ini tutorialnya yang dari realize potensial yang menggunakan background. When the cycles excite you, Blender. When the cycles Perhatikan bagian excite mulutnya ya. you, Hi. and you can have your character singing. Blender, Blender. blender, When the cycles excite you, Blender. When the cycles Ya, excite you. menarik. Jadi mungkin nanti akan sedikit repot kalau nanti karakternya ini jadi banyak. Ya, tapi ya demi kemudahan itu apapun dilakukan ya. Salah satunya dengan menggunakan lip sync with background. Ini salah satu teknik aja ya, teman. Jadi yang selanjutnya tekniknya intinya teknik ini adalah bagaimana membuka dan menutup mulut. Itu dengan suara atau tinggi rendahnya nada itu. Itu intinya. Nah, yang selanjutnya banyak sekali. Kita menggunakan rubber lip sync add-on. Nah, ini lebih pro sih teman-teman. Jadi sebenarnya rubber ini untuk karakter dua dimensi sih kebanyakan. Nah, itu mode animation. Sebenarnya ini dulu itu dikhususkan untuk membuat animasi dua dimensi yang nanti karakternya itu bicaranya nggak usah kalau di dua dimensi apalagi ya nggak perlu detail yang penting mangap-mangap aja yang suaranya ketangkap ya udah itu ngomong gitu ya intinya apalagi apa namanya di 2D itu nggak terlalu menyorot tentang uh, ekspresi wajah nggak terlalu kalau di 3D kan beda lagi kalau nanti seperti yang ada di Phishing tadi kalau misalnya dia terkejut gitu kan mungkin di close up kayak gitu mungkin lebih detail. Nah ini yang membuat pertama yaitu scary device bisa di-download di sini nanti teman-teman bisa dicoba download ada dua bagian yaitu nanti rubab ini sendiri atau exe ini nanti kita menggunakan exe dari luar yang nanti akan merubah atau menggenerate suara kita dengan menggunakan merubah suara kita dengan pose mode kita. Jadi pose-pose nanti kita bisa rekam dulu pose-pose yang dibutuhkan dari rubab. Pose-pose yang dibutuhkan dari rubab itu contohnya misalnya ketika kita menggunakan atau kita mengucapkan lafal O, A, ini sudah ditentukan. Jadi di rubab itu nanti teman-teman harus menentukan atau
bibir itu seperti apa ini monyongnya, selebar apa, terus ini ditentukan. Jadi tinggal nanti referensi ini harus sama, biar nanti ketika merubah meregenerate itu nanti otomatis akan menyeleksi sesuatu yang sama tersebut. Jadi di sini didaftarkan atau dibuat posenya, pose bibirnya seperti ini, misalnya ABCDE-nya itu nggak sesuai, yang diambil itu yang di bagian sini MBB-nya, MBB nanti model mulutnya seperti ini, ITC twin ya seperti ini, nanti bisa seperti ini, I bisa seperti ini, O dan seterusnya seperti itu. Sebenarnya itu di Rubab itu cuman butuh 7 pose mode ya, atau 7 pose library yang nanti bisa diregistrasikan di Rubab. Selebihnya nggak penting. Yang pentingnya yang bagian mangap sama mingkem sebenarnya. O, A, I, U, E, O, E itu yang penting. Jadi vokal-vokal yang penting itu nanti akan diregistrasikan. Oke, kembali lagi di sini. Jadi nanti ada dua, yang di sini itu sebenarnya exe-nya dari Rubab sendiri, dari device. Dan di sini Rubab lip sync. Di sini yang Blendernya. Maaf, di sini Blender Rubab lip sync. Ini yang add-on di Blendernya. Yang di bagian bawah ini yang Blender lip sync-nya. Atau yang exe-nya yang ubah suaranya menjadi shape key atau keyframe yang nanti akan digunakan untuk membuka atau menutup mulutnya. Sebenarnya sama nanti, cuma nanti pose modenya itu akan menentukan O, A, I, U, E-nya itu nanti akan ditentukan dari Rubab ini. Nah, seperti itu. Nanti bisa di-download, tinggal diinstal. Installnya sama seperti install iTunes biasa. Cuman kalau ini ada exe-nya ya, exe-nya nanti otomatis di bagian pas install add-on itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, bagian sini. Jadi ketika install add-on-nya, ketika nanti teman-teman centang, ini nanti otomatis akan mengaktifkan Rubab lip sync. Terus nanti Rubab lip sync ini nanti lari kemana? Ini nanti dilarikan ke exe, teman-teman. Jadi di Rubab versi yang terakhir, versi 3 itu, nanti sudah include dengan Rubab miliknya, exe-nya miliknya Scriptify. Apa namanya? DIN. Jadi exe-nya itu udah embed ketika nanti teman-teman download di bagian Rubab lip sync miliknya Blender tadi, itu exe-nya itu sudah di dalamnya folder, di dalam foldernya Rubab tersebut. Bisa di select atau enggak teman-teman bisa download terus nanti select sendiri juga bisa. Tinggal dicari nanti foldernya dilarikan kemana. Kalau teman-teman masih bingung, nanti coba cek di bagian sini bagaimana cara installnya. Di bagian sini itu ada di bagian bawah di readme, sebenarnya ada bagian readme di bagian depan. Ini di bagian sini. Ini udah ada bagaimana petunjuk untuk bagaimana cara installnya lah istilahnya. Cara installnya seperti apa. Cara menggunakannya juga di sini udah disediakan juga. Sesimpel itu. Jadi library ini nanti seperti yang A, I, U, E, O tadi, A, B, C, D, E, F, G, H, X ini yang harus dipenuhi. Jadi eksekusi. Nah, contohnya yang mana? Contohnya di bawahnya ini, Rubab lip sync sample implementation. Ini sampelnya itu sebenarnya nggak dengarkan dulu lah. Tetap di rumah. Suaranya kecil. Kesehatan.
Stay at home. Tetap semangat. Ini awal pandemi ya. Tetap di rumah. Jaga kesehatan. Stay at home. Nah, implementasinya mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya ini implementasinya itu dia menggunakan mesh yang berbeda. Kalau nanti teman-teman cek itu ada di videonya. Saya ambil sampelnya itu ada di videonya. Mana ya? Bentar. Saya cekkan dulu. Nah, miliknya ini. Terus saya cek dulu. Ya betul. Shapes. Nah, dia menggunakan mesh yang berbeda-beda. Jadi penggunaan mesh yang berbeda-beda ini nanti akan sedikit rancu ketika nanti teman-teman menggunakan satu karakter dan mulutnya cuma satu. Kan nggak mungkin kita bikin mulut yang banyak seperti ini. Ini sebenarnya cuman trik ya teman-teman, cuman trik aja. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan di post library-nya. Post library nanti bisa dimanfaatkan atau bisa di-create dengan menggunakan tulang yang ada di dalam mulut. Kalau nggak pakai tulang itu kita nggak bisa mainkan post library karena nanti di post library itu nggak selain di post mode itu kita nggak bisa masuk dengan menggunakan tulang atau kita nggak bisa gerakan mulut tanpa menggunakan tulang itu seperti itu. Ini nanti sampelnya tadi kalau nanti teman-teman nyari di YouTube itu ada di sini. Ini Blender stop motion salah satu implementasinya dengan menggunakan beberapa mesh untuk menggambarkan satu mulut. Ekspresinya dia nanti cuman memunculkan atau menghilangkan atau meng-hide intinya. Meng-hide itu menyembunyikan. Larry the Eldritch Abomination inspired by Arthman has two different mouths with. Nanti bisa dicek di sini. Dia menggunakan rupa flip sync juga, Yokyoko RG. Nanti contoh dari Yokyoko RG ini, Yokyoko ini banyak juga tentang rubab. Ada beberapa video. Saya cek kemarin itu ada minimal ada dua yang menggunakan rubab. Keren sekali. Ya. Ya memang harus belajar banyak dari banyak channel juga. Karena nggak cukup dari satu channel. Teman-teman bisa cek di Yokyok. Itu implementasi yang ada di rupa flip sync yang ada di materi saya ini. Bisa diperjelas di YouTube tersebut. Ini adalah teknik yang kedua dengan menggunakan rupa flip sync. Kita membuat gerakan mulut atau mungkin gerakan mata dengan menggunakan ada add-on rubab, ada menggunakan shape key yang menggunakan big sound di F-curve kan. Itu yang yang menarik itu yang nanti kita akan eksekusi. Ada satu teknik lagi dengan menggunakan shape key yang ini cenderung mudah dan implementasinya mudah. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau kebanyakan nanti yang diimplementasikan juga bingung. Saya memilih yang bagian yang ketiga ini atau teknik yang ketiga ini menjadi mungkin laporan teman-teman nantinya. Jadi yang ketiga ini dengan menggunakan save key ini nanti teman-teman bisa lihat sampel yang saya buat seperti ini. Dengan menggunakan suara yang kemarin ya. Ini saya belum menggunakan mode kamera. Kehilangan jejak. Di sana.
Ulangi lagi. Saya Sial, fokus di mulutnya. kehilangan jejak. Ini saya sebenarnya mau Di sana. nyari-nyari gitu. Tapi giling kanan, giling kirinya belum bikin animasinya, cuman saya Kehilangan jejak. gerak-gerakin aja. Giling-giling, cari sana, cari sini. Di sana. Perhatikan di mulutnya. Sial, kehilangan jejak. Di sana. Sebenarnya bisa ditambahi ketipan-ketipan mata sedikit. Sial, kehilangan Animasinya jejak. sebenarnya sudah saya tambahi, cuman ketika ngeburn ini dulu pas ngeburnnya pas awal. Di sana. Atau di rendernya pas awal. Sial, kehilangan jejak. Di sana. Sial, kehilangan jejak. Di sana. Oke, udah dapat ya teman-teman bagaimana mudahnya membuat ini. Caranya seperti apa? Caranya itu ada bantuan lagi yang saya senangi. Ternyata dari beberapa, kalau menurut saya dari beberapa teknik tadi yang paling mudah dan paling sesuai untuk animasi yang nanti mungkin akan menjadi referensi teman-teman juga, itu yang shape key ini. Jadi lebih mudah, implementasinya bisa panjang, maksudnya untuk mungkin 1 menit itu lebih pas lah, masih bagus lah daripada nanti teman-teman harus membuat tiap apa namanya tiap karakter seperti itu. Seperti yang model rubab ini nanti harus di pick per take gitu. Saya belum nyoba yang nanti multison ya, multison itu saya belum coba. Terus yang bagian sini juga multison saya juga belum coba yang miliknya Pixon tadi. Tapi kalau dengan menggunakan shape key, dengan menggunakan beberapa suara kita sudah bisa. Saya sudah contohnya di bagian tadi sudah diimplementasikan bagaimana ada dua sound yang terpisah. Di sana tadi suara terpisah, sial kehilangan jejak itu terpisah, terus nanti di sana itu terpisah juga. Tinggal kita animasikan di timeline yang benar aja. Oke. Itu prolog lagi atau intro. Prolog sudah ya, ini intro ya. Intro. Jadi teman-teman kita punya 3 teknik. Teknik yang pertama itu adalah dengan menggunakan saya tulis di sinilah Pixon, memanfaatkan Anchor. Terus nanti ada teknik lain namanya rhubarb, lip sync, ini add-on. Nanti bisa teman-teman dapatkan download dari GitHub, bisa di-download dan nanti rubabnya .exe-nya nanti bisa di-select lewat add-on tadi. Dan ini dengan menggunakan shift key. Contohnya yang terakhir tadi yang di sana. Wah. Menggunakan shift key. Dan ini relatif mudah dan implementasinya nggak terlalu ribet. Ya simpel sih, simpel. Pemahaman saya ini lebih simpel dari yang kedua. Nah, dari yang pertama dan kedua ini ada videonya dari tutorial yang aslinya. Yang shape key-nya ini sebenarnya juga ada, tapi nggak terlalu komplit juga, tapi bisa jadi referensi. Jadi nanti teman-teman bisa, kebetulan si Dodi itu membuat video yang gratis untuk ini dia, untuk tutorial Blender membuat animasi karakter bicara. Nah, nanti bisa teman-teman menggunakan ini sampelnya. Mungkin dari link ini ya, saya sampelkan, copy di chat aja. Kalau teman-teman susah carinya, bisa di chat, itu bisa diklik.
Nanti dari mungkin menit ke-15 itu siapkan, nanti tapi kalau bisa, misalnya tidak ya teman-teman. menit ke-15 itu mulai menerapkan teknik shape key. Yang menit ke-1 sampai 15 itu sebenarnya dia cuma menciptakan karakter. Nanti kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara menciptakan karakter untuk gerakan di mulut dan lain sebagainya, bisa dimulai dari awal atau mungkin dari kalau mau langsung ya, karena kita sudah punya karakter ya, kita tinggal langsung menerapkan di karakter kita. Jadi langsung aja, kalau menurut saya langsung di menit ke-15 ini nanti teman-teman bisa ikuti. Jadi nggak terlalu lama. Akan pilih saja mana yang siapkan, tapi kalau misalnya. Nah, untuk membuatannya, urutannya gimana? Urutannya, kalau ini saya bukakan langsung dari Blender saya ya, urutannya. Meskipun nanti teman-teman juga bisa lihat dari videonya untuk memperlengkap, tapi kita bisa lanjutkan di NLE ya. Nanti sebenarnya yang saya katakan kurang lengkap itu bagian mana? Bagian yang nanti mungkin dia tidak menjelaskan tentang bond dan key-nya, itu yang nanti kita bisa terapkan di bagian NLE. Nah, NLE ini digunakan untuk apa? Untuk membuat stream atau membuat rentetan animasi yang nanti akan jadi satu strip yang menggambarkan animasi kita. Contoh dong, contohnya seperti ini. Contohnya yang tadi, yang sudah saya buat tadi, teman-teman bisa cek di bagian NLE, bagian sini. Saya cuma membuat 2 animasi, yaitu run sama idle seperti biasa. Nanti saya jelaskan per tahapnya bagaimana cara membuat ini dari awal, dari bone sampai dari rigging ya, dari rigging sampai nanti membuat mesh-nya, buka mulutnya. Nanti coba saya urai satu-satu. Dari animasi yang tadi, yang dihasilkan dari yang kita play tadi ya, yang dihasilkan, itu sebenarnya cuma seperti ini aja. Kita punya berapa ini? 1, 2, 3 seperti ini. Nah, Sial, kehilangan jejak. Di sana. ya, oke. Ini bukan yang terakhir. Sial. Saya bukakan yang terakhir. Atau cuma nge-lag aja. Oke, saya cek yang terakhir yang mana. Ini NLE yang nanti kita akan pakai ya. Ini lebih rapat kelihatannya. Sial, kehilangan jejak. Di sana. Ini juga nggak pas karena mungkin nggak tahu, ini nggak pasnya karena mungkin laptopnya terlalu lemot untuk mengikuti gerakannya, atau ya ini bagusnya kalau seperti ini ya. Bagusnya itu kalau kita sudah render ya, nanti kita bisa kelihatan. Kalau nanti teman-teman menghadapi kendala yang sama, soundnya kok nggak pas ketika nanti di play, sebenarnya kan kita sudah paskan di bagian sequence-nya, video sequence-nya itu kita sudah paskan frame-nya itu sudah pas. Misalnya kita udah masukkan, misalnya kita di sini masuk di suaranya itu masuk di 85 misalnya, bagian 5, 85 itu harusnya udah animasi seperti ini, tapi ketika di play itu kok suaranya nggak keluar, atau mungkin gerakannya kok terlambat. Itu mungkin teman-teman bisa akali atau bisa di render dulu dengan mungkin kapasitasnya atau apa namanya, resolusinya dikecilin lah. Resolusinya dikecilin mungkin 50%. Kalau dengan Full HD seperti ini ya, 1920 kali 10 kali 80, 1080 seperti ini ya, ini Full HD yang nanti otomatis akan, kalau ngerender juga akan sedikit banyak mengganggu waktu teman-teman juga. Itu. Jadi mungkin seperti itu tipsnya. Saya ulangi lagi seperti ini.
Sial, kehilangan jejak. Nah, ini harusnya suaranya. Sial, Nah, ini udah pas sebenarnya. sial, Ini. kehilangan jejak. Di sana. Nah, ini ada gerakan yang terlambat. Ini belum tentu kalau teman-teman yang salah atau penempatannya yang salah ya maksudnya ya. Karena mungkin juga itu dipengaruhi dari tadi yang saya sampaikan. Jadi mungkin laptopnya terlalu time-nya terlalu lama ya untuk memikirkan antara ngerender antara keduanya. Bisa disesuaikan. Kalau sudah yakin ya maksudnya di time yang sini ya, atau mungkin di line yang seperti ini, di time frame yang berapa, terus nanti saya melakukan aktivitas apa, itu nanti kan bisa dilihat dari NLA teman-teman. NLA, nah, seperti ini. Di sana, gitu kan, itu di waktunya di 245. Nanti bisa dicek apakah nanti itu sudah sesuai atau belum. Saya nengok ini saya jadikan satu aktivitas ya. Jadi lebih enak nih tengok-tengok gitu ya. Nah. Oke, kita awali dari depan dulu. Itu nanti yang bisa didapatkan teman-teman ketika nanti akan menggunakan shift key ya. Bagaimana caranya dari karakter yang sebelumnya tidak ada mulutnya, terus nanti bisa dengan menggunakan shift key bisa membuat mimik atau membuat karakternya itu seolah-olah bicara. Oke, yang pertama hasilnya renderan tadi kan seperti ini ya. Hasilnya renderannya itu seperti ini. Ini sama Sial, kehilangan sama jejak. gerakannya udah bagus lah ya. Maksudnya setelah dirender itu memang nggak ngefek Di apa-apa sana. atau nggak error atau nggak nge-lag. Jadi nanti bisa teman-teman bisa cek dengan menggunakan render dengan kapasitas yang nggak terlalu 100% ya, misalnya 50% atau mungkin 60%. Jadi nanti faktor render juga akan lebih maksimal. Oke, yang pertama dulu kita buka renderan atau renderan. Kita buka file Blender yang polisi coklat. Jadi ada beberapa tahap yang memang nanti teman-teman akan lalui untuk membuat bicara. Yang pertama untuk bicara kan kita butuh mulut kan teman-teman ya. Kita butuh mulut. Padahal ketika kita membuat yang kemarin itu kita belum ada mulutnya. Mulutnya cuman ya sekedar untuk membuka atau memberi tanda merah aja seolah-olah itu mulutnya gitu. Seolah-olah itu mulutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus lakukan adalah membuka mulut. Membuka mulut. Jadi kita akan edit ini untuk membuka mulut. Nah, karena membuka mulut itu juga butuh proses dan waktu, saya sederhanakan mulutnya itu bukanya seperti apa. Ya intinya teman-teman nanti akan menggunakan knife ya atau pisau untuk membuka mulut ini. Jadi kalau digambarkan ya nanti teman-teman tinggal klik aja di bagian sini. Saya select dulu biar lebih dekat. Kita di edit mode, kita masuk di bagian nanti bisa dibuka dengan konsep seperti ini. Jadi dari ujung sampai ujungnya ini nanti teman-teman bisa enter. Ini kan dari face sendiri kan ya teman-teman ya. Jadi nanti dari sini sampai sini juga kita bisa bikin. Nah seperti itu. Enter. Nanti kan jadi mesh sendiri. Jadi dari sini nanti bisa teman-teman buka lah intinya teman-teman nanti bisa membuka mulut ini. Ini bisa ditarik ke belakang sana.
Atau nanti teman-teman bisa ini delete terus nanti bikin sendiri. Kalau kemarin saya nggak narik ya, nggak narik tapi saya extrude aja ke belakang. Nah, untuk nariknya tinggal di select paste-nya, kedua tinggal ditarik ke belakang. Kita bisa pergi arah sembunyi gitu. Nah, seperti ini. Nah, seolah-olah ini nanti jadi rongga mulut, teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa, SZ ini bisa dibuka. Nanti seolah-olah ini jadi rongga mulut yang nanti ketika mulutnya buka, itu ada gigi dan lidah gitu intinya. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi untuk membuka mulut di low poly ini ya gampang aja, karena kita nggak bikinnya nggak terlalu susah. Ya, dibuat simpel aja teman-teman. Buat simpel. Jadi intinya nanti bisa buka nutup. Kalau bisa di bagian ujung ini kalau pas nutup nanti ini bisa nutup juga. Misalkan seperti itu ya, seperti yang mulut-mulut biasa lah. Mulut-mulut biasa ya, seperti dianimasikan mulut biasa. Ini dari dalam teman-teman, dari dalam usahakan ini nanti berupa rongga. Kalau belum sesuai ya nanti teman-teman bisa sesuaikan, tambahkan ini misalnya tambahkan loop cut-nya ya. Kalau ini mau dinaikkan di arah sembunyi kan seperti ini ya. Nanti disesuaikan ya teman-teman. Enggak detail nih. Enggak detail. Jadi nanti seolah-olah ketika ini membuka mulutnya, ini dalamnya itu rongga. Rongga mulut. Ada gigi, ada lidah. Itu. Simple. Yang kedua, saya contohkan mulut dan lidahnya udah ada. Saya nggak praktekkan langsung di sini karena saya sudah bikin bertahap ya. Ini lidahnya saya bikin di bagian sini. Lidahnya saya potongkan dari atau saya duplikatkan dari telinga sebenarnya. Tinggal dipipih-pipihkan ya gitu. Ini telinganya masih ada di sini. Tinggal di delete nanti. Ya, tinggal dipipihkan dan di scale. Oke, seperti itu. Jadi tambahkan lidahnya. Nah, ini rongganya belum ada ya. Rongganya belum ada, maaf. Ini belum ketambahan rongganya. Belum kepikiran rongganya yang bagian sini. Tapi setelah selanjutnya saya pikir-pikir harusnya memang harus ada rongga gitu. Mulut, lidah, mulut, bibir tebal. Saya urutkan. Di sini gigi dan lidah udah ada. Jadi usahakan bikin giginya ya saya bikin dari lidah bisa, atau teman bisa bikin dari telinga juga. Telinga kemarin kan cuma kotakan aja ya. Kita tinggal duplicate aja bagian shift D ini, shift D di edit mode itu sebenarnya kan kita nggak bikin objek lain. Cuman objek itu kita potong, tinggal nanti kita daftarkan di bagian key-nya. Key-nya di dalam rig ya. Intinya kita bikin dulu lah bentuknya, nanti ngeriknya gampang selanjutnya, proses selanjutnya. Seperti itu. Nah, bikin, terus nanti mirip-miripin gigi lah ya. Nanti kalau membuka mulutnya ya ini yang ikut buka gitu aja. Selanjutnya kita bukakan lagi yang lain. Bibir tebal. Bibir tebal ini saya cuman fokus itu di bagian bibir bawah. Bibir bawah ini cuman saya extrude ke atas, saya extrude ke dalam, terus nanti yang bagian tengah ini saya naikkan. Cuman efek apa? Efek ya biar bibirnya kerasa real aja. Rasa real, maksudnya biar kayak objek 3D lah. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin terus nanti efeknya nggak 3D kan juga nggak bagus juga ya. Maksudnya bagian bibir minimal kan ya, bagian bibir yang bawah ini minimal kita buat seperti efek 3D. Nah, extrude aja ke dalam, terus nanti bagian tengah ini kita loop cut-kan dengan menggunakan Ctrl R kan. Ctrl R. Sini. Kita bisa Ctrl R seperti ini, tapi orientasinya ke sana.
Nah, seperti ini nanti tinggal di-cut aja. Di-cut, terus nanti di bagian atas ini kita naikkan. Atau bisa dikontrol B sih sebenarnya. Jadi bisa, bentar, kita cek dulu. Kita seleksi dengan menggunakan ini. Sorry. L. L. Tuh, lookatnya sampai sana. Karena ini lookatnya itu kan otomatis akan menyeluruh ya. Menyeluruh ke seluruh bagian kalau kita pencet L. Kalau teman-teman mau seleksi per bagian atasnya saja, kita matikan saja. Bagian atasnya saja ya manual, select manual dulu nggak masalah. Kalau mau di bagian atasnya aja ya. Jadi tentu apa namanya, menyesuaikan kebutuhan. Seperti ini. Yang saya bilang nanti dinaikkan ke atas ya tinggal GZ aja. GZ aja. GZ naik ke atas gitu kan sudah mirip. Ini karena proportional editing ya, proportional editing ini nanti membantu kita untuk menggerakkan itu lebih dari bagian yang kita select karena radiusnya kena ya, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita klik G, ini radiusnya kan kena ya. Karena lingkaran ini bisa dikendalikan dengan scroll. Kalau nggak pengen pakai yang proportional editing, di sini matikan aja, baru nanti di select G-nya. G-nya terus set. Agak naikkan sedikit saja, biar nanti kelihatan naik sedikit, dan bagian dalam ini kalau mau agak dalamkan juga bisa. Mau diturunkan sedikit juga bisa. Maksudnya biar efek 3D-nya itu kelihatan. Intinya di situ. Yang pertama ketika objeknya tanpa mulut ya kita buka mulutnya dengan menggunakan knife. Yang kedua kita lengkapkan dengan memberikan lidah sama gigi untuk memberikan efek 3D, animasi 3D yang bagus lah, karakter 3D yang bagus, ada giginya namanya sama lidahnya. Sebenarnya lidahnya nggak terlalu kelihatan sih, kalau kelihatan animasinya di samping itu pasti nggak akan kelihatan. Yang paling kelihatan itu cuma di bagian bibir. Bibir itu biar nanti lebih menonjol atau lebih kelihatan 3D-nya bagian bawah, kebanyakan yang bagian bawah itu nanti teman-teman bisa bikin 3D. Selanjut di bagian urutkan di bagian shift G-nya. Bagian shift G. Nah, di bagian shift G ini nanti teman-teman membuka apa namanya? Bagian sini ya, di bagian nomor 2 dari bawah. Kalau nanti teman-teman lihat, nanti tinggal teman-teman itu menganimasikan beberapa yang nanti bisa jadi referensi. Misalnya kata-kata apa ya, bukan kata-kata ya, huruf-huruf yang nanti kayak vokal, misalnya menutup sama membuka, itu pada intinya membuka sama menutup mulut sama menyempitkan mulut itu biar nanti kita bisa gabungkan antara perpaduan membuka mulut sama menutup mulut, atau membuka mulut sama mencucukkan mulut itu bisa. Misalnya di sini ini saya referensi yang di bagian sini, saya referensinya dari Dodi juga. Jadi di sana ada M, mata menutup ya, mungkin kalau di Dodi mata kedip mungkin. Ini saya cuman resize saja, di sini cuman saya resize. Yang mata tutup ini cuman saya tutupkan saja kelopak matanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti mau membuka mata ya nanti tinggal value-nya tinggal di 0, disatukan. Membuka mata nanti bisnis seperti ini. Mata tutup. Menyunyu seperti ini. Nanti kalau misalnya membuat ini gimana? Membuat ini ya teman-teman tinggal pakai nih. Pakai di bagian objek mode ya kalau teman-teman mau membuat ya. Di bagian sini nanti teman-teman seolah-olah
seolah-olah itu harus membuat apa namanya, seolah-olah akan membuat misalnya gerakan baru lah, ini gerakan baru. Jadi kalau di sini paling enak itu ya seperti ini. Misalnya fontnya ini mengganggu, hilangkan saja dulu. Terus bagian yang paling enak itu kita seleksi bagian mulutnya. Kita cek bagian seleksi mulutnya. Atau ya ini memang kenapa saya harus potong-potong seperti itu, karena ini prosesnya memang agak lama. Jadi silakan nanti teman-teman bisa saya samplingkan satu demi satu ya, tapi nggak bisa saya urutkan secara detail bagaimana cara membuatnya. Tapi nanti teman-teman bisa untuk membuat yang safety seperti ini, nanti bisa lihat di videonya Dodi juga. Seperti ini, misalnya ini ditutup ya. Oh, bawahnya kenapa nggak ikut? Kalau nggak ikut nggak bisa dong ikut seperti ini. Aduh, seperti ini. Oke. Ya, misalnya seperti ini lah. Misalnya ini kurang buka ya, kita bikin yang agak lebar, misalnya begini. Dan kita bisa aktifkan proportional editing kalau misalnya kita pengen mimik mukanya juga dapat ya. Misalnya gini. Karena ini nanti akan menginfluence atau mempengaruhi bagian lainnya juga. Misalnya kalau kita tanpa menggunakan proportional editing, otomatis kita cuman gerakannya cuman bagian sini aja, kan nggak dapat ekspresinya. Kalau teman-teman nambahkan proportional editing di bagian sini, terus teman-teman gerakan, mungkin akan sedikit pipinya bagian sini akan terangkat atau bergerak ke bawah atau ke atas. Mungkin yang di bagian sini A-nya seperti ini. Jadi kalau nanti nilainya itu dimaksimalkan, kita bisa kembali ke objek model lagi, plus value-nya kita maksimalkan nilainya 1, itu nilainya otomatis atau animasinya akan membuka mulut. Sama seperti yang lain, karena kita di bagian basis ini yang nanti akan dijadikan acuan ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau melakukan gerakan yang selain gerakan basis, itu nanti coba pastikan teman-teman ada di basis dulu. Karena basis ini nanti akan menjadi tolak ukur gerakan yang lain. Maksudnya gimana? Ya nanti kalau teman-teman nggak merubah di bagian basis, tapi merubahnya di bagian M ini ya, nanti perubahannya itu cuma ada di M. Contohnya ketika nanti teman-teman cuma punya basisnya itu menutup mulut, terus nanti yang lainnya itu pengen membuka terus. Ya nanti teman-teman bagusnya itu basisnya itu dari membuka, intinya gitu. Jadi dari basis ini kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang lain. Misalnya M itu seperti ini. Misalnya value-nya kita gerakkan, kayak menutup. Tapi kalau pengen menyucu ya nanti kita gabungkan dengan U, mencucu U. Kita gerakkan dengan A kan nggak cocok kan ya. Nah, kalau seperti ini kan nggak terlalu cocok. Misalnya kalau mungkin mau mengumpat ini, mau. Tapi kita bisa punya M juga di bagian sini untuk menutup mulut, bagian sini untuk membuka. Intinya membuka sama nutup di bagian mulut itu. Dan di mata itu juga sama, matanya itu menyempit seperti ini, mungkin agak karena kaget atau apa, menyempit atau mungkin membelalak, itu juga bisa dianimasikan. Tutup mulut, tutup mata, berkedip, ini ekspresi berkedip. Nanti bisa diimplementasikan. Seperti itu. Ya, itu tentang shift key, dan ini mudah karena cuman beberapa key aja yang nanti kita bisa
implementasikan. Atau nanti bagus lagi kalau teman-teman tuh mengekspresikan yang miliknya Rubab tadi. Ada beberapa ekspresi yang nanti mungkin bisa dijadikan referensi. Image open. Jadi yang kayak Rubab tadi saya coba lihatkan di bagian sini. Nah, bagian sini biar nanti jadi satu kelihatan. Ada A, B, C, nah, nanti ada M, B, B. Nah, mungkin satu bentuk seperti ini, satu bentuk seperti ini, satu bentuk seperti ini. Nanti ketika O nanti bilangnya seperti ini, atau bentuk mulutnya seperti ini. W sama Q sama seperti ini, W. Nah, kita vokal Indonesia ya, jangan lupa ya. Kalau nanti vokal Inggris ya sedikit beda lagi. Di Rubab itu juga ada settingan yang fonetik sama yang satunya lupa. Yang khusus untuk Inggris sama yang di luar bahasa Inggris. Nanti ada settingannya yang kita biasanya pakai yang fonetik. Mengandalkan yang di bagian suaranya. Ini bagian sini L, ya bisa di bagian seperti ini. Dibuat seperti ini di tiap ekspresinya. Untuk bagian mulut ya. Untuk bagian mata mungkin beda lagi. Cuman buka tutup gitu aja. Atau mungkin menyimpit, atau mungkin kalau ada alisnya mungkin alisnya bisa naik, bisa turun ya. Tinggal karakternya seperti apa. Cara bikin shape key-nya seperti itu intinya. Jadi yang saya sampelkan tadi cuma bagian A-nya ini ya. A-nya ini. Misalnya M sama A digabungkan. Ini bisa digabungkan semua. Mata sipit pun bisa digabungkan. Terus nanti kita bisa jadikan ini keyframe. Keyframe ini nanti otomatis akan dilakukan di bagian animasi. Sebelumnya ke animasi ya. Kita harus bikin shape key dulu sebelum ke animasi. Jadi yang dianimasikan apa? Ya nanti yang bagian ini. Kita tinggal main-mainin aja di bagian sini. Bagian ini juga bisa diperjelas di videonya Dodi juga. Nanti bisa dilihat. Terus selanjutnya kita karakter yang bagian selanjutnya itu adalah NLE. Belum ya. Kita buka dulu bagian setelah mulut, lidah, animasi. Kita buka ke animasi band. Animasi ini saya bikin cuma dua, yaitu animasi idol seperti ini sama animasi run atau lari. Jadi sebelum saya tunjukkan per animasinya di bagian ini ya, di bagian dropsheet, nanti teman-teman nanti akan lihat di bagian sini itu ada dua bagian, yaitu bagian idle ini yang nanti akan menggambarkan pergerakan dari tulangnya, pertulangannya yang dengan menggunakan rignya, oh ya tadi sampai metarik ya, metarik digabungkan menjadi satu ya, dengan menggunakan mesh tadi, COG-nya udah masuk, metarik masuk, dengan menggunakan Rigify. Nanti kita akan punya bentuk seperti ini. Dan kita bisa animasikan dengan menggunakan, kalau animasi Rigify kan kemarin sudah ya, kita sudah mengimplementasikan itu, dan ini bisa diimplementasikan ulang di bagian sini. Kalau nanti karakter teman-teman itu sama, itu nanti bisa menggunakan animasi yang kemarin. Animasi kemarin tinggal diimplementasikan yang di sini. Tapi untuk nyobanya, bagusnya teman-teman ini dulu, bikin animasi sendiri di sini dulu, nggak terlalu frontal ini ya. Karena di sini itu perbedaannya ada di bagian ini ya, ada dua yang kita animasikan, yaitu bagian tulang yang miliknya rig dan bagian shape key yang nanti akan direferensikan sebagai key. Jadi ini gerakan mulut, U, mata tutup sama M di sini digabungkan. Seperti ini animasinya, seperti itu. Sebenarnya mulutnya juga kayak bernafas kan intinya, sama membuka nutup
mata seperti itu di bagian sini. Ini nanti akan direferensikan atau disimpan di bagian key-nya ini. Key-nya ini. Terus yang bagian idle itu nanti mereferensikan bagian pertulangannya. Seperti root itu bagian bawah ini yang panah-panah ini. Torso bagian tengah sini. Hips, chest, dan lain sebagainya dari di bagian pertulangan pada intinya. Jadi setiap animasi teman-teman nanti ada dua referensi, yaitu tulang sama shape key. Itu yang harus dipertegas. Di bagian 2D itu nggak terlalu jelas juga. Coba nanti teman-teman kalau sudah sampai sini, coba perhatikan di bagian sini dan coba nanti coba diimplementasikan antara shape key dan pertulangannya. Karena tulang di bagian implementasi di videonya Dodi yang tadi itu tidak terlalu detail di menggunakan Rigify-nya, cuma simpel ya Rigify-nya. Jadi mungkin nanti bisa jadi referensi juga, minimal lah ya, referensi minimal. Jadi bisa diimplementasikan lebih dari itulah intinya. Terus animasi-animasi ini teman-teman biasanya kan lihatnya di bagian topsheet kan ya. Bagian topsheet kita bisa lihat animasinya. Jadi di sana saya punya cuma dua, idle sama run. Idle sama run, nanti kita bisa tambahkan yang lain. Setelah nanti animasi itu kita pengen jadikan satu ini ya. Saya ingatkan sekali lagi ya teman. Jadi setiap file itu teman-teman bisa simpan di tempat yang berbeda atau mungkin penamaan file yang berbeda. Kalau di saya ini saya namakan di tempat-tempat atau di sesuai dengan urutannya proses sih sebenarnya. Tapi teman-teman kalau bisa nyimpen sesuai dengan urutan nominal ya seperti ini, tinggal diklik ditambahkan satu seperti ini juga lebih bagus. Lebih bagusnya apa? Lebih bagusnya nanti urut lah ini ya, urut. Tapi nanti kalau nanti teman-teman perhatikan bagian angka yang bagian sini, nanti otomatis ketika saya tambah seperti ini, jadi nanti bisa jadi referensi. Oh yang terakhir itu yang ini, oh yang terakhir itu yang ini. Tidak berupa tanggal, tidak berupa urutan nama. Jadi nanti berupa urutan nama, tapi dengan menggunakan numerik intinya. Jadi nanti nomor berapa itu nanti akan kelihatan. Jadi per tahap itu coba nanti lakukan sesuai dengan penyimpanan atau per tahap selesai simpan dengan nama beda. Jadi proses yang sebelumnya itu kita nggak perlu ngulang nanti kalau ada salah. Tipsnya itu aja. Jadi seringnya kan kita waduh salah ternyata nggak simpen yang kemarin atau nggak simpen yang tadi yang sebelum perubahan kan itu menjadi ya jengkel juga kita harus ngulang dari awal kan kayak gitu. Ya tipsnya mungkin bisa nyimpen dengan nama yang berbeda dengan menggunakan numerik yang sudah diimplementasikan atau disupport oleh Blender. Terus animasi-animasi ini seperti biasa kita bawa ke NLA teman-teman. Kita bawa ke NLA. Jadi dari idle sama run ini nanti kita bisa animasikan lebih dari yang ini. Jadi intinya semua function atau semua aktivitas yang bisa dilakukan karakter ini bagusnya sudah dianimasikan dan kita bisa simpan di bagian sini di bagian action editor. Ini ada dua. Ini ada F depannya itu apa? F depannya itu di sini pack user ya. Pack user itu biasanya nanti akan disimpankan di Blender kalau misalnya teman-teman belum nyimpen apanya animasinya. Jadi ya bagian-bagian sini nanti bisa diamankan. Jadi bagusnya memang dipencet nih bagian kayak tameng ini nanti akan disimpankan di temp di Blender. Seperti itu. Jadi animasinya itu ada dua. Yang satu ini adalah kalau teman-teman nanti klik di bagian mesh-nya itu nanti akan bisa membuat shape key, Terus nanti yang kedua itu nanti kalau teman-teman buat gerakan itu bisa menggunakan yang bagian bones-nya dengan mengklik bagian bagian bones-nya dan kita bisa menuju ke pose mode.
Seperti itu. Ini bisa kelihatan root, torso, hip, chest tuh sama seperti yang tadi ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi apa namanya, bisa dibedakan jadi dua ya intinya, bisa dijadikan bedakan menjadi dua. Kalau nanti teman-teman mau menggerakkan bibir bisa menggunakan shape K, kalau menggerakkan anggota badannya yaitu dengan menggunakan tulang. Ya, iya sebenarnya di bagian pertulangan ya kalau mau menggunakan face-nya miliknya Rigify itu sebenarnya juga bisa diimplementasikan juga dengan menggunakan post mode ya, post library bagian sini. Tapi belum sampai situ, kita bisa menggunakan save key aja, saya rasa lebih mudah. Saya rasa lebih mudah. Maksudnya lebih mudah ya, kita nggak perlu repot sampai bagian facial. Ya, bisa diimplementasikan ini dulu lah, yang mudah-mudah dulu aja. Nanti yang agak-agak membingungkan atau mungkin agak terlalu ekstrim, kita bisa lewati dulu. Kalau sudah sampai sini, nanti kita bisa teruskan yang lain. Sebenarnya rubah lip sync ini juga nanti akan membutuhkan post library ya, yang tadi ada 7 gerakan yang nanti kita bisa referensikan untuk post mode-nya di rubah lip sync. Ya, diinstal nggak masalah, nanti otomatis akan muncul kalau diinstal, tapi kalau nggak diinstal juga nggak akan muncul seperti itu. Saya sudah install rubah lip sync-nya, kalau teman-teman lihat di bagian preference, nanti cari aja bagian sini, rubah RH, nah, rubah lip sync. Pakai fonetik karena bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris biasanya pakai yang Pocket Spring, Open Source Speech Recognition Library that correctly give very good result for English. Loh, cuman Inggris saja kan. Kalau yang fonetik ini nanti untuk bahasa Inggris. Kalau mau pakai rubah sekali lagi. Ini belum karena bagian mulutnya kita nggak bisa gerakan. Di bagian post mode ini kan harusnya kita bisa nambahkan mode ya, post library bagian sini tambahkan, tapi kita nggak bisa gerakan mulut. Kenapa? Karena nggak ada tulangnya. Kalau mau nambahkan tulang di bagian mulut ya kita bisa tambahkan dengan menggunakan rig yang berbeda, yang mulutnya ada, maksudnya bagian atasnya ini kalau kemarin itu saya ingat di bagian sini kita delete kan, kita delete dan kita nggak pengen wrapping bagian gini karena memang tujuannya mau pakai shape. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah penggunaan di bagian NLE dari animasi yang kita sudah punya. Kita open dulu. Penggunaan animasinya kita buka yang sudah oke aja. Oke. Ini tengok, ini bagian sini, tengok. Ya, ini ada suaranya. Kenapa? Ada suaranya karena teman-teman mengaktifkan di bagian video sequence itu sudah saya tambahkan audionya. Di bagian video sequence ini nanti bisa ditambahkan audio dengan cara add sound. Jadi bagian situ nanti otomatis akan tambahan suara. Dan nanti teman-teman ada opsi di bagian sini, ini adalah time frame. Seperti yang ada di bagian animation, ini menggunakan time frame. Kalau nanti teman-teman menggunakan second ya, nanti bentuknya akan seperti ini, tapi nanti akan berbeda. Satuannya berbeda, ini akan menjadi sedikit lebih bingung menurut saya. Mas, mendingan kalau saya ya ini show second-nya ini kita hilangkan, biar nanti kita sama. Maksudnya samanya itu, oh nanti saya di detik berapa, atau di bagian frame berapa. Bagian frame berapa tepatnya, di bagian frame 87, nanti ya di bagian animasi ya harusnya 87, atau mungkin 85, atau sesuaikan aja di bagian sini, bagian actionnya. Oke, yang di bagian NLE, sebenarnya cuma menggabung-gabungkan ya, bagian maju ini ada beberapa action yang baru di bagian sini saya tambahkan. Ada bagian maju misalnya, maju itu sebenarnya di bagian action editor agak ke atas.
Bentar. Iya. Oke. Ini sebenarnya pergerakannya yang maju. Ini cuman kalau kemarin kita tambahkan yang empty object. Kalau di sini udah nggak perlu kalau pakai Regify, karena kita sudah punya root. Root ini nanti akan menggantikan empty object. Jadi kita tinggal gerakkan aja tuh empty object dari mana ke mana. Misalnya kita mau ada mungkin di sini 88 frame untuk lari misalnya. Jadi dari sini sampai sana itu mungkin 88 frame. Jadi di bagian NLE kita bisa tambahkan. Yang digerakkan apa? Rootnya saja. Jadi rootnya ini bisa menggerakkan objeknya kan. Nah, pada intinya kan kemarin kita tambahkan empty object untuk menggerakkan objek mesh-nya ini atau mesh karakter. Jadi kalau di sini karena sudah menyatu dengan rootnya ya kita tinggal gerakkan aja rootnya, dia nanti otomatis akan ikut. Ya, triknya seperti itu. Jadi di bagian sini dia masih santai, terus nanti di bagian sini dia akan lari dan ada animasi lari dari mana? Apakah bisa maju sama lari jadi bareng? Nah, itu triknya di bagian NL ya. Jadi teman-teman di bagian sini maju sama run itu diposisikan di tempat yang sama. Karena di bagian run itu tidak mengubah posisi dari apa namanya root ya. Kalau kita lihat tadi di run itu nggak mengubah root. Misalnya run ini dia nggak mengubah root. Rootnya tetap di bagian sana, nggak mengubah root. Tapi karena ini sudah ke-replace dengan maju, karena di satu frame dengan yang maju, itu otomatis akan ke-replace. Karena apa? Karena di bagian atas itu nanti akan dikerjakan daripada yang di bawah. Atau bisa artinya apa? Artinya menggantikan. Misalnya root itu di bagian run itu tidak melakukan apa-apa, tapi di root maju ini dia melakukan apa-apa. Itu otomatis akan nge-replace. Nah, pilihan replace atau enggak atau nambah itu nanti bisa dilihat dari sini. Jadi di bagian blending ini. Blending dengan siapa? Blending dengan animasi yang lain. Jadi kalau misalnya nanti ada yang di atas-atasnya lagi yang lain, berarti itu akan dilakukan lebih dulu. Nah, tinggal nanti kita optionnya di bagian sini. Apakah nanti akan di replace atau multiply atau subtract atau add. Ini nanti bisa dikombinasikan. Atau di-combine tuh malah ada yang combine. Kalau kita cenderungnya dia untuk animasi kita bisa menggunakan replace. Nanti banyak contoh di bagian NLE ya kalau teman-teman lihat di YouTube. Jadi mungkin nanti bisa ada balok misalnya naik ke atas saja, terus nanti dia digabungkan dengan yang ke kanan. Jadi nanti otomatis baloknya itu tidak ke atas dan tidak ke kanan, tapi kalau digabungkan nanti otomatis akan membentuk sinusoida seperti ini. Enggak ke atas saja atau ke kanan saja, kalau digabungkan nanti otomatis dia akan gerak seperti ini. Seperti itu, banyak teman-teman bisa nanti cek di penggunaan NLE yang lebih ekstrim, nanti bisa dipakai atau bisa dilihat di channel yang lain. Salah satunya yang nanti bisa jadi referensi, kemarin saya sudah cek ya di bagian sini tuh, kalau nanti teman-teman pengen belajar banget tentang NLE itu ada yang sedikit bisa menjelaskan di sini. Di story saya pernah lihat atau Watchletter ya. Di Watchletter coba. Watchletter saya punya NLE di bagian sini. Atau story coba saya buka. NLE kita cek NLE search in history tapi yang NLE
Yang ini teman-teman. Ini nanti bisa jadi referensi. Bisa nanti dibaca-baca atau mungkin bisa dilihat-lihat di waktu senggangnya ya. You in position yet? NLA. Working on it. What's taking so long? I thought you knew this place. Don't rush me. We don't have time. Nanti bisa dicek gitu. Kombinasi yang mantap itu dijelaskan detail itu sampai 40 menit. Mungkin waktunya cukup. Playing a lot of. Dan mungkin saya nggak terlalu memperdalam di bagian NLA-nya. Yang penting nanti teman-teman tahu prinsipnya. Kalau nanti ada di bagian stripnya, ada di bagian atasnya, berarti nanti akan berhak dilakukan lebih dulu atau dieksekusi duluan. Seperti itu. Oke. Di bagian yang lain, kalau nanti teman-teman itu apa namanya menambahkan di bagian sini ada berupa extrapolation. Ini ada hold forward sama yang di bagian sini itu saya coba tambahkan yang di sini ini hold forward sama hold. Ya, hold forward itu intinya nanti dia akan menahan yang di bagian sana itu nanti otomatis akan menahan gerakan yang nanti mungkin animasi akan gerakan yang lain. Misalnya objeknya mungkin arah tangannya mungkin maju mundur seperti itu ya. Tapi di bagian yang lain ternyata tangannya itu menyamping. Jadi yang ditahan itu nanti otomatis akan menyamping. Bisa saya contohkan di bagian yang lain lah. Di bagian yang big kan? Oke, coba dulu. Hold replace. Saya punya hold sama replace. Di bagian sini saya extrapolation-nya ini bagian sini itu tanpa ada pengholdan. Bagian sini kan sebenarnya ini kan ada transparan ya. Transparan yang bagian sini itu intinya itu dia akan melakukan gerakan yang sama atau ngepost di bagian yang sama terus. Kalau dicontohkan di sini seperti ini. Sial, kehilangan jejak. Tuh. Di sana. Iya, nggak begitu jelas ya. Di bagian sini ada gerakan yang aneh, ya. Ada gerakan yang aneh di bagian sini. Dia tangannya itu di tengah-tengah itu, kurang jelas. Kurang saya besarkan aja. Di bagian sini ada yang tangannya dua di depan dan itu aneh sekali. Karena ini nanti dia akan melakukan antara run sama kehilangan ya, kehilangan namanya juga aneh. Ini nanti intinya dia akan nge-hold keduanya karena di sini saya tambahkan di sini hold forward, ini juga hold, jadi dia otomatis akan menahan kedua gerakannya, yang bagian run ditahan, di bagian sini juga ditahan. Harusnya gimana bagusnya? Bagusnya itu ini nggak usah aja kasih noting aja. Di sini juga kasih noting aja. Nanti teman-teman bisa apa namanya, bisa nanti lebih bebas untuk menggerakkan bagian sini. Seperti yang ada di sini tadi. Di bagian sukses. Yang terakhir ya, nih. Kok belum ada sukses big nilai yang saya tambahkan plan-nya nggak ada. Plan-nya sukses big apa yang ini? Oh. Ya, pada intinya nanti teman-teman tinggal nambahkan strip-stripnya ini dengan
dua cara ya. Dua cara. Jadi tinggal nanti tambahkan ketika nanti teman-teman mengselek seperti ini, misalnya ada kehilangan seperti ini nanti kan otomatis ada di bagian sini. Nanti bisa diklik push down, ini nanti bisa langsung nambah, atau sebenarnya yang kemarin saya ajarkan tambah translasi di bagian sini kan ya. Action stripnya di bagian sini apa saja nanti otomatis akan bisa ditambahkan di bagian sini. Tapi kalau nanti teman-teman mau nambahkan, itu ya tinggal di sini aja bisa. Tinggal ditambahkan di bagian sini, misalnya kehilangan. Ini bisa diduplikat, seperti ini, tracknya baru, yang di bagian sini di delete. Terus bagian sini kalau mau ditambahkan, ini tinggal di noting aja, replace-nya, bindingnya menggunakan replace, dan ini ditempatkan misalnya bagian sini. Nah, ini kehilangan itu modelnya atau mesh-nya akan melakukan kayak gerakan tangan mengibas gitu ya dari kepala ke bawah. Aduh, kehilangan gitu. Kehilangan jejak. Ini akan dilakukan akan menumpangi idle ya. Akan menumpangi idle dan sampai di detik atau di frame yang terakhir. Bisa di zoom seperti itu. Ini seperti ini. Bisa di play. Ini dia akan melakukan kehilangan. Ini bisa dibuat semua ya, bisa dibuat noting semua ini sebenarnya. Lebih enak semua, nggak perlu di hold, nggak perlu di hold. Dan nanti akan di replace. Intinya dia bisa di replace dengan yang ada yang di bagian atasnya. Contohnya di bagian sini dia melakukan kehilangan di atasnya, dan di bagian idle ini dia udah animasinya akan diganti dengan yang kehilangan. Digantikan itu per tulang ya teman-teman. Jadi misalnya tangannya tadi harusnya cuman di bawah seperti yang di bagian sini, di bawah seperti ini. Karena ini tulangnya sama, dia nanti akan ke-replace di bagian kehilangan. Kehilangan nanti otomatis langsung frontal ke atas. Ya memang seperti itu ya, maksudnya nggak ada aba-aba untuk naik ke atas langsung, langsung dari atas ke bawah. Ya karena di bagian animasi kehilangan ini kita nggak melakukan itu ya, perubahan itu. Ya, itu sih. Jadi aksi-aksi yang sudah terkumpul dengan menggunakan aksi, maksudnya action yang teman-teman sudah bikin di bagian dropsheet, action editor di sini nanti bisa dimanfaatkan di bagian NLE, dan bagusnya itu ketika karakter teman-teman itu udah ada actionnya itu udah terprediksi ulang ya, terprediksi awal ya. Mau lakukan apa saja, apa yang bisa dilakukan dari action itu nanti bisa dibuat dulu, itu lebih bagus. Aksi-aksi dasar lah intinya, aksi-aksi dasar nanti bisa dibuat dulu, baru nanti kita bisa tambah-tambahkan di strip seperti ini. Nanti bisa di double-double seperti ini, atau blend in blend out-nya nanti bisa dimanfaatkan untuk transisinya ya. Terus bagian bagian yang untuk mempercepat kita bisa pakai ya untuk mempercepat atau memperlambat, atau mungkin repeat berapa kali, nanti bisa pakai di sini. Enak banget ya kan, tinggal dieksekusi seperti itu. Nah, actionnya sekali, tapi idle-nya pengennya beberapa kali, atau mungkin jalannya mau kemana itu nanti bisa tinggal dianimasikan. Sebenarnya kalau ada trik lain tuh, kalau mau jalan kemana itu kan sebenarnya kita bisa membuat track kemarin ya, seperti track kamera itu sebenarnya bisa diimplementasikan di objek ini juga. Tinggal nanti kita idle aja, kita repeat aja bagian run. Jadi path-nya itu kita bentuk, nanti dia akan lari dari sana sampai sana. Tapi susahnya kalau nanti dia harus berhenti. Kita harus upayakan F-grab-nya, kita juga harus mainkan gitu. Bagian situ. Mungkin tips yang lain seperti itu.
Di bagian sini itu ada action strip ya, sama action clip. Action clip ini notabene ini adalah klip bawaan atau klip aslinya teman-teman. Kalau di action strip ini nanti penempatan dari action clip tersebut. Misalnya action-action yang teman-teman bikin itu frame-nya dari 1 sampai 46. Itu ya biarin aja, nggak usah dirubah-rubah. Cuma nanti bisa di repeat, nanti playback skill-nya berapa, nanti bisa dimainkan. Terus nanti di bagian action strip ini nanti penempatannya, dia nanti akan ditempatkan di mana action clip tadi akan ditempatkan di dalam stripnya itu nanti di frame berapa. Nanti tinggal ditentukan di bagian sini. Ditentukan di sini. Bedanya cuma itu. Oh, kalau di bagian editing, actionnya hold replace sudah, biarin aja seperti itu. Bisa bagian noting aja, pakai noting semua. Ya nanti nggak ada yang ke hold. Oke, teman-teman, itu mungkin sedikit panjang dan memang harus panjang. Dan ini pun saya akali dengan membuka beberapa file juga. Kalau harus diterangkan di per step-nya, kelihatannya waktunya juga akan cukup panjang sekali. Dan mungkin nggak cukup. Jadi mungkin ada video-video yang akan membantu saya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, literasinya seperti itu. Nanti yang kita pakai, sekali lagi yang kita pakai nanti adalah shape K ini dulu. Untuk laporan teman-teman nanti akan mengikuti yang shape K ini ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sudah 5:30 ternyata. Lebih. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk minggu ini tugas job sheet-nya apa, Pak? Ini membuat shape K-nya dulu, Mas. Yang shape K aja. Nanti teman-teman bisa membuat animasi sampai di bagian NLE. NLE ini nanti perpaduan dari beberapa animasi yang teman-teman bisa lakukan dari karakter teman-teman. Misalnya ada mungkin 2 karakter lah minimal, 2 karakter. 2 action lah minimal. Jadi misalnya kalau punya saya kan ada idol sama peran, nanti bisa digabungkan. Nanti bisa bergerak kemana dan melakukan animasi apa dan mengatakan apa. Mengatakannya nanti kan bisa kelihatan dari ini ya. Nanti dari sini. Ya nanti teman-teman laporannya mungkin bisa dari video teman-teman juga bisa dilampirkan ya. Seperti yang hari ini juga saya minta untuk link online-nya juga ada di bagian sana. Jadi nanti bisa melakukan ini Mas Sipke. Referensinya apa? Referensinya teman-teman bisa menggunakan miliknya Dodi. Miliknya Dodi. Mana tadi? Mana tadi Dodi? Dodi. Where is it? Game? Nggak ada ya. Saya bukakan Dodi. Jadi copy link, teman-teman bisa menggunakan ini. Ini lebih mudah, pasti lebih mudah. Dazan, alhamdulillah. Pasti azan. Ya, ada yang lain? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Pak mau tanya, Pak. Ya, bisa diulangi. Pak mau tanya apa itu untuk tugas besarnya itu apa Pak tadi, Pak? Jadi ada 2, ada yang kelompok, ada yang mandiri. Yang kelompok nanti mungkin bisa bikin augmented reality yang nanti bisa diikutkan di bagian Kemendikbud itu yang membatik. Yang individu nanti bisa mengikuti yang FPE. FPE.kemendikbud. Kan ada 2 ya, membatik Kemendikbud dan
FVE. Ini itu untuk animasi. Yang ini untuk augmented reality. Wah, cocok kan ya? Mantap. Oke, seperti itu. Yang animasi individu ya, Pak? Individu. Animasi individu, cari daftarkan yang 1 menit itu. 1 menit mana tuh? Nah, ini 30 detik dan maksimal 1 menit. Bisa opsional ya, 30 detik 1 menit. Contohnya apa? Contohnya phishing tadi contohnya. Bisa ditiru lah, maksudnya konsepnya seperti itu. Oke, yang lain? Oke, siap-siap kamera berarti ya. Saya cek streamingin saya masih jalan nggak ya? Stream. 2 jam ya. End stream. Kuat juga ternyata buat stream. Oke, bisa open cam untuk foto bersama, Mas Bintang, minta tolong. Alhamdulillah. Kamera saya terjebak di OBS karena saya memanfaatkan kamera sebenarnya, tapi saya nggak open di streamingan. Di sini saya nggak muncul muka tadi. Ini sudah minggu ke-15 ya teman-teman. Besok minggu 16 itu mungkin simpel saya menjelaskan tentang apa namanya. Apa namanya? Kok lupa sih? Alur dari animasi teman-teman nanti bisa dokumentasikannya di awal atau rencana nanti animasi teman-teman itu nanti seperti apa gitu, nanti bisa digambarkan dari dokumen ini. Jadi saya nyebutnya apa ya, storyboard ya? Ya storyboard lah. Dari storyboard teman-teman nanti bentuknya seperti apa? Ya bisa aja. Sekalian nanti saya tambahkan tips yang untuk di Blender yang lain. Salah satunya render. Oke. Di screenshot ya, Pak? Oke, Mas. Oke, untuk patch pertama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Untuk patch kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.